Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 10 oleh Bapak Obed Nainggolan, Sarjana Teologi. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan terus menikmati berkat Tuhan. Ariel Bang Alila berdoa dulu. Berdoa. Terima kasih. Tadi kita menyanyi tentang setiamu Tuhanku tiada berhenti. Ya, kali ini kita akan absen kelas dulu. Sebelum memulai pembelajaran, saya harap kita ada di dalam kelas dengan tertib. Dan setelah berabsen, kita akan masuk dalam pembelajaran peran Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, saya akan membacakan kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia atau internasional. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri dan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kita akan melihat tujuan pembelajaran setelah berdiskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Yang kedua, setelah mendengarkan materi melalui ceramah dan menggali informasi, peserta didik dapat menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif, terbuka terhadap orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Kemudian, yang ketiga, setelah mendengarkan materi dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh-contoh dari Alkitab tentang keberanian orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan melihat kompetensi dasar. Yang pertama, memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Kedua, menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Kedua, menunjukkan beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif, terbuka terhadap orang-orang yang ditolak masyarakat. Kemudian, menganalisis contoh-contoh dari Alkitab tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian menyusun langkah-langkah untuk menjadikan gereja lebih inklusif atau terbuka. Dalam penilaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 75.
Ya, peserta didik yang saya kasihi, kita belajar tentang bagaimana peran Roh Kudus dari zaman ke zaman, bagaimana eh, orang yang percaya mengalami banyak pergumulan dalam menghadapi tantangan di dalam gereja. Kehadiran gereja perdana merupakan bentuk pembaharuan terhadap agama Yahudi pada saat itu. Orang banyak diajak untuk kembali kepada inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, kemudian di abad pertengahan, kehidupan orang Kristen pun mengalami banyak kemunduran. Gereja menjual surat-surat penebusan dosa sehingga dengan membeli surat itu seorang akan otomatis diampuni dosanya pada zaman itu ya. Bukan hanya itu saja, orang juga bisa membeli surat penebusan dosa itu untuk kerabat mereka yang sudah mati. Dan banyak pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh orang percaya, sehingga pengalaman-pengalaman tersebut membuat mereka dari abad pertengahan sampai ada pembaharuan. Pembaharuan itu reformasi gereja. Nah, kita lihat sebelum pembaruan gereja terjadi yang dipelopori oleh Martin Luther dan Johannes Calvin, ada dua tokoh reformasi yang umumnya dikenal luas oleh orang-orang Kristen Protestan. Di sini diperkenalkan dua tokoh penting, yaitu Peter Waldo dan juga John Huss, yang masing-masing bekerja di daerah Prancis dan Ceko. Mereka berdua dapat dianggap sebagai perintis gerakan reformasi. Nama John Huss dan Peter Waldo diangkat untuk membantu kita lebih mengenal tokoh reformasi lainnya di luar Martin Luther dan juga Calvin. Ya, peserta didik, saya berharap kita bisa men-searching di internet tentang kedua tokoh ini, Peter Waldo dan juga John Huss, sebagai tokoh sebelum reformasi. Untuk itu saya mengharapkan Anda bisa menuliskan pendapatmu terhadap kedua tokoh ini, apa yang kamu dapatkan tentang perjuangan, pergerakan, dan bahkan ide-ide cemerlangnya, sehingga nanti akan menjadi satu momentum di mana tokoh yang berikutnya, John Calvin dan juga Martin Luther, akan menjadi pelopor reformasi. Oke, sebelum reformasi, kita lihat ada tokoh pertama yaitu Peter Waldo. Sebelum reformasi gereja tahun 1160, Peter Waldo dari kota Lyon di Prancis mulai mengajarkan kehidupan Kristen yang radikal. Ia menyerahkan sebagian hartanya kepada istrinya, lalu sisanya ia bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu berkhotbah dan mengajar masyarakat umum. Dan di sini kita lihat bagaimana seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah John Huss, tahun 1369 sampai 1415 di Ceko. Muncul seorang tokoh terkemuka yang bernama John Huss, seorang pastor, filsuf, dan dosen di Universitas Karel di Praha. Huss ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan dibakar di tiang karena dianggap mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan doktrin gereja pada zaman itu. Dia rela mati untuk mempertahankan imannya. Peter Waldo dan John Huss adalah dua nama penting yang berperan cukup besar dalam pembaharuan gereja. Sebelum muncul tokoh-tokoh reformasi seperti yang saya sebutkan tadi adalah Martin Luther dan Johannes Calvin. Nah, sekarang kita beralih kepada tokoh reformasi. Yang pertama, Martin Luther.
Seorang biarawan Jerman, tokoh gerakan reformasi abad ke-16 Kekristenan Barat. Tahun 1521 memperkenalkan 95 tesis untuk menunjukkan dogma dan kepercayaan kepada iman yang bertentangan dengan Alkitab. Luther mengkritisi gereja dari praktik-praktik buruk. Dia percaya pada supremasi Alkitab dan bukan supremasi Paus. Ini penting karena pada zaman itu mereka sangat mengagungkan keputusan-keputusan Paus. Yang kedua, John Calvin, seorang pendeta terkemuka di Prancis pada masa gerakan reformis. Dia dikreditkan dengan teologi dalam iman Kristen yang disebut sebagai Calvinisme. Ia melarikan diri ke Swiss ketika ada pemberontakan terhadap Protestan di Prancis pada tahun 1530. Calvin meyakini bahwa dia adalah gelombang yang kedua reformis. Ya, pertanyaannya, mengapa tokoh reformasi menginginkan gereja diperbarui? Yang pertama, banyak hal yang tidak beres dengan kehidupan orang Kristen dan gereja pada waktu itu. Yang kedua, gereja menjual surat-surat pengampunan dosa. Dengan membeli surat itu, maka si pembeli akan diampuni dosanya. Yang ketiga, bisa membeli surat-surat pengampunan dosa untuk sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Dan ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus atau Alkitab, tetapi imanlah yang menyelamatkan kita. Matius 9 ayat 22 dan Lukas 17 ayat 19. Jadi hal ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Nah, peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh hal ini menggugah hati seorang tokoh, baik Martin Luther maupun Calvin. Ya, hal ini memang sangat menggelisahkan hati seorang hamba Tuhan, baik Martin Luther dan juga di reformasi kedua itu adalah Johannes Calvin. Mereka menganggap bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kita beriman kepada Tuhan. Nah, untuk itu, saya berharap kita sebagai orang yang percaya, kita harus menunjukkan bahwa kita bukan diselamatkan karena kamu, saya, dan semua saudara-saudara melakukan hal-hal yang kebaikan, tetapi kita diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa. Itu adalah anugerah kasih karunia yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Untuk itu, kita diselamatkan karena kita percaya dan beriman kepada Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Dia menang atas maut untuk mengalahkan maut, dan kita juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Peserta didik yang saya kasihi, sebagai pertanyaan bagi kita, tantangan dan persoalan apa yang dihadapi gereja menuju pembaharuan? Ya, tentu banyak, dari setiap gereja pasti memiliki tantangan dan pergumulannya ya. Yang kedua, bentuk pembaruan yang dibutuhkan dalam gereja di tempat masing-masing. Ya, saya harapkan semua peserta didik bisa mengajukan pertanyaan seputar tokoh yang merintis pembaruan gereja sebelum Martin Luther dan Calvin, ya. Supaya kita bisa memahami
eh, bagaimana tokoh-tokoh reformator. Para reformator di abad pertengahan mempunyai semboyan Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformata, artinya gereja yang telah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Dengan kata lain, tidak cukup pembaharuan yang terjadi sekali di masa pada Peter Waldo dan John Huss, Martin Luther, atau Johannes Calvin. Pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena gereja harus terus-menerus bertumbuh, berbuah, menjadi lebih baik, dan berusaha menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakat dan tantangan zaman yang terjadi saat ini. Termasuk COVID-19 ya. Termasuk juga kita melihat seorang tokoh Mahatma Gandhi yang merupakan tokoh kemerdekaan India. Di masa mudanya pernah berniat untuk pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Ia telah banyak membaca Alkitab dan ingin berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Gandhi sangat terkesan dengan ajaran yang dirasakan begitu luhur dan agung. Namun apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan ketika dia masuk dalam lingkungan gereja, namun ia memang seorang yang bekerja di Afrika Selatan, pemerintah negara itu mempraktikkan politik diskriminasi ras. Orang kulit yang berwarna dilarang bergaul dengan orang kulit putih, berwarna gelap begitu ya. Dilarang memasuki gedung atau tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang kulit putih saja. Mereka dilarang menikah dengan orang kulit putih. Orang yang berani melanggar akan dihukum penjara. Ya. Ketika Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Afrika Selatan, ia ditolak karena warna kulitnya. Dr. E. Stanley Jones, seorang misionaris di India, bertanya, "Tuan Gandhi, meskipun Tuan banyak sekali mengutip kata-kata Yesus Kristus, mengapa tampaknya Tuan menentang keras untuk menjadi pengikutnya?" Gandhi menjawab, "Aku tidak menolak Kristusmu, aku mengasihi Kristusmu. Tetapi begitu banyak dari kalian orang Kristen yang sangat berbeda dengan Kristusmu." Di sini kita lihat bagaimana orang Kristen tidak menjadi saksi, tidak dapat menjadi berkat. Apa yang dikatakan oleh Gandhi? Sebuah kritik yang tajam bagi kita orang Kristen. Karena kita seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal dan kita sembah. Roh Kudus sebagai agen perubahan dalam gereja menghasilkan perubahan. Karya Roh Kudus menghasilkan berbagai perubahan dalam diri murid Yesus di jemaat pertama. Mereka tidak takut lagi pada ancaman dan hukuman meski pada waktu itu para pengikut Yesus dikejar dan dipenjarakan maupun disiksa. Mereka memiliki sikap berbagi dengan sesama dalam kasih dan kesetiaan. Inilah bukti bahwa Roh Kudus sangat menguatkan mereka ketika mereka takut, lemah. Roh Kudus yang membuat mereka tidak takut untuk menghadapi dan mereka mampu menghadapi semua tantangan zaman. Ini berbeda dengan komunitas orang Yahudi yang cenderung eksklusif. Mereka memiliki pemahaman baru terhadap hukum Taurat bahwa bukanlah menghafalkan hukum Taurat, namun melaksanakannya dalam kehidupan. Terjadi perubahan dalam memandang keselamatan yang pada mulanya hanya terbatas bagi orang Yahudi, kini tersedia bagi segala bangsa yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, terbuka terhadap perbedaan. Mereka juga lebih terbuka terhadap peran kaum perempuan. Kisah Para Rasul menyebutkan nama Lydia, Priscilla, Eunias, bahkan lebih dari itu, seorang sida-sida yang juga seorang asing
diterima menjadi bagian dari gereja ketika Filipus membaptiskannya. Hal-hal ini jelas merupakan indikator perubahan yang terjadi yang harus ditunjukkan guru kepada peserta didik. Nah, ini kita lihat bagaimana perubahan-perubahan cara pandang, persepsi yang dulunya terlalu kolot, sekarang mereka sangat terbuka kepada hal-hal yang baru karena peran Roh Kudus yang mengubahkan cara berpikir mereka. Nah, sekarang kita akan masuk dalam diskusi. Yang pertama, bagaimana gereja suku membuka diri bagi orang di luar sukunya. Yang kedua, keterbukaan gereja, kedudukan dan tempat kaum perempuan dalam kepemimpinan gereja. Menurut Anda seperti apa? Yang saat ini, karena mungkin banyak gereja yang tidak membolehkan untuk kaum perempuan untuk naik mimbar, ya. Masih ada diskriminasi ataupun emansipasi di dalam gereja belum terjadi. Oke, terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya harap kita boleh mendiskusikannya. Yang ketiga, gereja untuk semua. Gereja harus membuka diri bagi bangsa-bangsa lain yang beragam. Nah, GKI pada mulanya didirikan oleh orang Kristen keturunan Tionghoa, tetapi sekarang terbuka bagi semua orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan suku. Yang ketiga, gereja harus terbuka terhadap kepelbagaian, karena Yesus Kristus sendiri telah berkorban bagi umat manusia tanpa terkecuali. Ia terbuka untuk semua manusia yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, gereja harus membuka diri seluas-luasnya, tidak boleh eksklusif, tetapi mereka harus menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai bahan evaluasi bagi kita harus mengerjakan soal esai. Yang pertama, menjelaskan peran Roh Kudus dalam terbentuknya gereja yang perdana atau mula-mula. Kedua, berikanlah beberapa contoh tentang gereja sebagai komunitas baru yang inklusif, terbuka terhadap orang-orang yang ditolak masyarakat. Yang ketiga, analisalah contoh-contoh dari Alkitab dan hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berikanlah pendapatmu terhadap gereja yang eksklusif. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya berharap kita semakin paham bagaimana peran Roh Kudus di dalam gereja, baik di masa sebelum reformasi abad pertengahan maupun di abad yang pertama setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Di situ murid-murid Tuhan Yesus menjadi pelopor gereja mula-mula, dan abad pertengahan bagaimana reformasi gereja itu terjadi, itu merupakan akibat dari peran Roh Kudus yang sangat luar biasa. Dan saya harapkan dari pembelajaran ini kita mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam gereja kita, baik gereja kita masing-masing maupun gereja sebagai anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Mari kita pergunakan untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sebagai rangkuman, gereja terbentuk melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus. Di bawah pimpinan Roh Kudus, gereja melakukan berbagai pembaharuan, terbuka terhadap banyak orang yang ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu, orang Helenis,
kaum perempuan atau Kasim orang Kabiri, Yesus Kristus memberikan teladan dengan tidak pilih kasih. Ini penting bagi kita bahwa kita juga harus meneladani kasih Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita akan mengagendakan pekerjaan rumah dan mengagendakan materi pembelajaran untuk minggu depan. Nanti kita siapkan apa-apa yang harus kita persiapkan untuk minggu depan ya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin para hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang beriman dari masa ke masa yang dapat memperbaharui gereja dan umat Tuhan untuk lebih baik karena ada peran Roh Kudus yang Engkau nyatakan bagi setiap orang yang percaya, membuat kami menjadi orang yang lebih taat, lebih mengerti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Sama seperti tokoh-tokoh gereja di zaman reformasi yang menginginkan pembaharuan dan reformasi total, back to Bible, dan semua hanya adalah anugerah Tuhan. Semua yang kami miliki adalah kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kami yang berdosa ini, kami butuh pengampunan-Mu dan butuh keselamatan-Mu untuk kami dibaharui di dalam Engkau. Biarlah kami ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi generasi kami yang selanjutnya. Sebagai remaja, sebagai anak Tuhan, kami diperlengkapi oleh Tuhan untuk hidup kudus, hidup taat, dan berkenan kepadamu, supaya kehidupan kami dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus mengerjakan keselamatan yang daripada-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup segala kegiatan kami. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya kita menerima segala berkat-berkat Tuhan dan segala pertolongan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, membawa kita semakin lebih taat, setia, dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Kiranya terus kita menjadi bagian dari rencana Tuhan. Hai anak-anak muda, tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap menjaga kesehatan. Ya, protokol kesehatan tetap kita jaga, memakai masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan dan melakukan semua protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan memberkati, shalom, Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Haleluya, amin.